Cek ya, tak ceknya lagi ya. Halo, ada yang masih banyak yang belum disetujui IRS-nya, terus absennya bagaimana ya? Halo, siapa ya tadi ya yang terutama yang perbaikan dan ada juga yang baru. Nah, saya lihat dulu, saya mulai terus ya. Itu deh. Ini kurang 3 anak. Yang ada yang 3 anak yang belum IRS-nya disetujui. Siapa tadi ya? Cek. Nggak tahu sini anu apa ini. WiFi-nya lelet malah lama. Ada tiga anak yang belum disetujui IRS-nya. Muter-muter terus. Ya, yang ditelepon. Halo, apa kalian bisa mendengar suara Ibu? Bisa Ibu. Halo, bisa? Bisa Ibu. Bisa Halo ya. Ibu. Bisa. Iya, ini apa itu? Internetnya muter-muter terus. Ada 3 anak yang belum disetujui IRS-nya. Jadi dari 50 mahasiswa yang sudah Ibu absen 47. Ya 3 anak itu belum disetujui IRS-nya. Mau Ibu lihat namanya kok muter-muter terus? Adakah yang bentar tadi mana? Ini Pak ya. Enggak juga. Ini mau. Ya, nanti untuk yang anak-anak yang belum setuju IRS-nya, tolong di apa mengurus dulu ke dosen wali, ya. Tadi mana tuh, tuh ini. Tapi Ibu mau lihat namanya itu enggak, mesti muter-muter aja. Gimana tuh? Loh ini yang ada 3, enggak. Nah, ini kok semuanya tadi udah itu absen kok. Nah ini 3 anak itu adalah Nuril. Halo Nuril, ini belum disetujui IRS-nya, loh belum. Terus Latifa, ini juga belum disetujui. Kemudian Aji juga belum ya. Ada 3 anak yang belum disetujui IRS-nya. Baik, kita mulai saja. Bentar, Ibu akan tampilkan dulu saya. Karena tadi Ibu nggak siap untuk ini ya.
Terus golek-golek. Jadi RKS jadi udah lama saya share ya, saya nah sok kecil-kecil apa ya? Jadi nanti ibu sampai kok terus Salam. Belum. Ini loh kok kecil. Sudah tertampil? Sudah Ibu, sudah Sudah ya. terlihat. Tapi kok Sudah. gerak-gerak macam-macam aja nih. Ya. Jadi nanti karena ini juga kelas apa itu PBL, jadi nanti penilaiannya adalah 50% untuk apa itu studi lapangannya, ya jadi penugasan studi lapangan dan 50% dibagi 2, yaitu untuk UTS dan UAS. Jadi 50% jelas nanti penugasannya adalah terkait dengan permodelan risiko ini. Nanti ada juga melihat data-data tentang tutupan saham dan seterusnya, gitu ya, kaitannya nanti dalam perjalanannya. Nah, nanti ada tugas kelompok dan tugas mandiri. Ya, nanti tugas kelompok itu bisa sampai ke analisis apa itu permodelan yang kalian nanti bisa pilih. Nah, datanya bisa milih apakah itu menggunakan LQ45 atau mungkin data yang lain, silakan. Nah, kemudian untuk yang mandiri nanti bisa pilih salah satu saja ya, salah satu metode yang bisa kita gunakan gitu ya. Kemudian kenapa toh? Kok apa itu? Nah, kemudian bagaimana yang pertama tadi kita akan berikan tentang tadi kontrak kuliah kira-kira seperti itu apa itu yang sistem pembelajarannya. Nanti silakan apa itu kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan lebih dulu sebelum saya mulai untuk perkuliahan yang pertama adalah pengantar manajemen risiko. Adakah sesuatu yang ingin ditanyakan? Nanti dalam perjalanannya kita apa itu beberapa nanti kan sesudah UTS itu banyak metode yang akan disampaikan oleh Pak Heru, gitu ya. Itu kira-kira di awal kuliah ada pertanyaan. Kalau tugas kelompok nanti silahkan kelompoknya mau membuat sendiri karena dalam sistem pembelajaran ini butuh apa itu nanti penugasan-penugasan yang harus dibuat gitu ya. Minimal kelompok itu kalau tadi Ibu di metode statistik satu kelompok itu 6 gitu aja nggak apa-apa. Jadi kalau kita ada 50 orang kalau 6 nggak bisa ya 5 saja. Jadi ada 10 kelompok gitu saja. Ya, kelompoknya memilih sendiri gitu.
Ya, kira-kira itu. Nah, kemudian ini kenapa sih kok melakukan harus gerak-gerak? Udah lama nggak pakai ini nih loh. Coba kok gerak-gerak itu kenapa gitu? Ya, itu baik kita langsung kuliah yang pertama. Ibu coba bentar buka dulu. Udah lama udah nggak pakai ini risiko. Teori risiko. Kuliah pertama. Teori risiko. Ya baik. Sebelum kita ke arah ke permodelannya, bahwa kita tahu bahwa untuk manajemen risiko ini, ya, jadi tampil ya, udah ya, kita manajemen risiko. Kenapa kita perlu manajemen risiko? Oh, ada bukunya deh. Nanti ada buku yang bisa kalian pakai tentang permodelan risiko, ya. Saya mau tak boleh guys, ya. Jadi kenapa perlu kita manajemen risiko? Kalau sebagai contoh ini kita tahu bahwa ada agroindustri misal ingin mengolah suatu hasil produk pertanian dalam bentuk produk setengah jadi, di mana di situ ada pengalengan sayur. Produk akhir adalah seperti sirup markisa, kemudian hasil pertanian segar ada ikan, beku, sayur, organik, saprodi, pertanian, pupuk, dan sebagainya. Kemudian alat juga pertanian, ya, itu alat yang besar. Nah, bagaimana permasalahan yang ada, ya, permasalahan agroindustri itu dihadapkan pada risk dan dihadapkan pada risk, jadi risiko, dan uncertainty dalam penyediaan bahan baku yang sifatnya musiman sehingga perlu manajemen. Jadi pada intinya kita belajar bagaimana untuk mengendalikan sebuah risiko. Ya, ini kita dari sudut pandang manajemennya dulu. Ya, nanti bagaimana kalau kita sudah masuk ke modelnya itu kan beberapa ada yang bisa kita pelajari sampai beberapa metode yang harus kita pelajari. Nah, apa sih sebetulnya perbedaan risiko dan ketidakpastian? Jadi kalau tentunya kalau kita bicara risiko, yaitu ada data pendukung probabilitas kejadiannya. Kalau kita bicara ketidakpastian, jadi risk and uncertainty tadi, bahwa tidak ada data pendukung probabilitas kejadiannya. Nah, berikutnya kalau kita resiko, ada subjek dan objek yang jelas. Jadi subjek dan objek tidak jelas. Kalau untuk yang ketidakpastian. Kemudian untuk resiko itu memiliki pengalaman, ya, dan tidak memiliki pengalaman untuk ketidakpastian. Jadi artinya kalau risiko itu masih bisa dikendalikan, ya. Jadi di mana di sini tentunya kita punya data pendukungnya. Nah, kalau kita bicara pengertian risiko sendiri, jadi tentunya kalau kita berisiko ya mesti kans untuk kerugian, ya. Jadi kemungkinan kerugian, penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan, dan probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Itu adalah pengertian risiko. Berikutnya juga
resiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang. Bahwa tentunya dengan probabilitas yang bisa kalau probabilitas ya tentunya kita bisa kejadian-kejadian pengalaman yang ada gitu ya. Jadi risiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang dan risiko melibatkan perubahan seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi atau tempat. Di mana risiko melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan. Jadi kalau banyak kalau kita bicara risiko itu tentunya kalau kita seperti wirausaha yang masih cukup berpengalaman pun juga punya kemungkinan bagaimana dia harus mengendalikan sebuah risiko yang akan terjadi. Ya, maka kalau kita lihat bahwa definisi risiko itu akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan dan sebagai kemungkinan penyimpangan negatif dari hasil yang diinginkan atau diharapkan atau risiko sebagai suatu kemungkinan kerugian. Jadi yang dimana di sini menyangkut situasi di mana terdapat suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak menguntungkan. Yaitu jelas kaitannya dengan risiko, bahwa bagaimana untuk pengertian manajemen risiko itu sendiri adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup mulai dari identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas suatu perusahaan. Ya, jadi sebelum kita tahu bahwa bagaimana kita melakukan model, jadi di mana di situ permodelan itu salah satunya kan juga merupakan suatu strategi juga ya apabila terjadi krisis, apabila terjadi itu tidak terjadi bencana dan seterusnya, maka di situ perlu manajemen. Ya. Nah, fokus untuk manajemen risiko ini adalah mengenal pasti risiko dan mengambil tindakan yang tepat terhadap risiko dengan tujuan adalah secara terus-menerus menciptakan atau menambah nilai maksimum kepada semua kegiatan organisasi. Jadi tentunya tidak hanya melihat kalau kita bicara bisnisnya saja, tetapi juga semua kegiatan mencakup di dalamnya adalah organisasinya. Nah, di dalam hal ini kita harus bagaimana memahami risiko dengan tujuan adalah pengelolaan. Jadi mengelola risiko itu sendiri. Jadi di mana pengelolaan akan dapat berjalan dengan baik apabila diketahui apakah itu risiko itu. Nah, besar kecilnya risiko akan menjadi prioritas dalam menetapkan kebijakan pengelolaan risiko. Jadi kalau dalam hal ini kita tahu bahwa siapapun ya, risiko itu bisa menimpa siapapun. Perusahaan aja yang sudah besar gitu ya, bagaimana dia akan bisa mengelola risiko itu, banyak hal yang bisa dilakukan. Dalam hal ini, risiko dapat menimpa tadi siapapun, dari hal-hal eksternal sampai hal-hal yang internal. Dari manajer puncak sampai cleaning service, dari aset berwujud ya di sini tangible aset sampai aset tidak terwujud. Nah dari situ di mana kita dengan aktivitas inti adalah core bisnisnya sampai aktivitas pendukungnya, supporting unitnya. Ya jadi walaupun katakanlah kita sebagai manajer ya. Jadi bagaimana tidak hanya mengelola ada di internalnya saja, tetapi faktor-faktor hal eksternalnya itu
kita harus bagaimana mengendalikannya. Jadi tetap harus kita lakukan pengelolaan. Nah, dengan risiko dapat terjadi pada setiap saat. Jadi di mana di sini masalah SDM dapat muncul untuk setiap saat dengan transaksi terjadi 24 jam sehari. Dan yang berikutnya adalah reputasi organisasi. Jadi di mana di situ sangat sulit dibangun tetapi sangat mudah hancur. Ya, jadi konsep-konsep kayaknya kalau kita melihat resiko itu ya harus kita mewaspadai bagaimana memanajemennya ya. Jadi ini adalah rambu-rambu bagaimana terkait dengan terjadinya risiko-risiko yang ada. Jadi mulai baik yang dari dalam maupun dari luar. Jadi di mana di sini seperti halnya kalau kita bicara tentang investor, jadi di mana di sini sangat sulit membangun kepercayaan, tapi sangat mudah meninggalkannya. Kemudian kaitannya dengan teknologi berkembang begitu pesat sehingga mempercepat usangnya aset organisasi. Jadi kalau seperti kita katakanlah berkecimpung di di IT kan tidak mengikuti dengan perkembangannya kan selalu ada yang lebih baru lagi. Jadi itu adalah resiko-resiko di dalam manajemen mungkin kaitannya dengan bisnis. Nah, semua resiko itu tadi adalah berpotensi untuk merugikan. Nah, di mana di situ berdampak langsung pada prestasi pelanggan. Jadi kalau kita mau bicara tentang pelanggan, kemudian kehilangan, kerusakan atau kebakaran alat operasi, kemudian berdampak dalam waktu dekat, di mana kematian ada kematian personal inti, rusaknya sistem informasi, ya. Nah, kemudian berdampak jangka panjang, di mana di situ menurunnya reputasi organisasi, menurunnya etos kerja karyawan mungkin, ya. Itu semua adalah terkait dengan risiko-risiko yang ada. Kemudian kalau dari sudut pandang penyebabnya, ya walaupun kalian adalah seorang matematika, kalau menghadapi risiko hanya karena cuman hitungan saja, kan tentunya karena kalian itu banyak berpikir ya, anak matematik itu kan menangnya di logika, ya. Jadi logika kalian jalan, ya bagaimana untuk saya berpikir bahwa saat ini begini, ke depannya bagaimana? Itu kalau seorang matematika itu logikanya akan lebih jalan. Jadi artinya bagaimana pengendalian sebuah resiko, ya. Beresiko terutama adalah kalau nanti kalian bisa seorang wirausaha yang sukses gitu ya. Manajemen risiko itu sudah di depan mata katakanlah. Bagaimana kita untuk melakukan akses ke depannya gitu ya. Maka di sini risiko dari sudut pandang penyebabnya, jadi di mana di sini adalah risiko operasional, di mana risiko karena faktor-faktor non keuangan. Jadi manusia, teknologi, dan alam. Jadi kalau sekarang ini kan sudah nyata gitu ya. Kita tidak hanya manusianya saja. Sekarang ini resiko dengan teknologi yang semakin berkembang pesat. Dan begitu alam yang sekarang ini kan juga katakanlah terjadinya banjir, itu kan juga menyebabkan terjadinya banyak risiko yang terjadi. Ya, kalau kita risiko finansial, di mana di sini risiko karena faktor-faktor keuangan seperti harga, kemudian ada bunganya, mata uang asing bagaimana. Nah, itu perlu kita juga pelajari sebetulnya kaitannya dengan risiko keuangan. Kalau yang nanti banyak kita pelajari di model-model itu kan mestinya tentunya dampak risikonya itu adalah di
risiko finansial. Ya, kalau kita manajemen orangnya kan kita tidak belajar di situ. Kemudian risiko strategi. Jadi di mana di sini risiko karena kurang optimalnya strategi perusahaan yang dibuat. Nah, sebetulnya risiko strategi itu dari pendekatan di permodelan itu juga bisa dilakukan sebuah simulasi. Bagaimana kalau angka-angka angka katakanlah kita mengambil kalau pada kondisi tidak ada apa-apa, kondisi ada berisiko apa itu kan juga bisa dibuat jadi dibuat skenario mana yang cukup aman untuk pengambilan suatu keputusan itu. Itu di sini juga apa itu kalau kalau kalian yang dipakai itu kan biasanya disimulasi gitu ya. Pakai undangan apa mau simulasi kira-kira kalau faktor kerugiannya sekian itu bagaimana yang akan terjadi. Jadi di sini adalah risiko strategi. Jadi kalau di matematik banyak menggunakan simulasi ya di dalam model itu. Nah, kalau dari sudut pandang akibat ya risiko murni di mana suatu kejadian berakibat hanya merugikan saja dan tidak memungkinkan ada adanya keuntungan, misal risiko kebakaran, kemudian risiko spekulatif, jadi risiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi untuk memungkinkan terjadinya keuntungan. Jadi nanti banyak yang dibicarakan dengan investasi. Nah, kalau fungsinya, jadi bagaimana fungsi manajemen risiko? Di mana di situ adalah menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko itu berasal dari ini adalah secara primer champion of risk management, jadi pada tingkat strategi dan operasionalnya, kemudian membangun budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai. Ya, berarti biasanya yaitu tadi Ibu sampaikan kalau kalian seorang matematika biasanya logika berpikir ya, logika berpikir tadi ini. Jadi katakanlah membangun budaya sadar risiko. Ya, jadi bagaimana kita melakukan suatu simulasi ya dengan strategi-strategi ini tadi yang kita buat ya. Jadi itu bisa kita pakai terutama ini bayangan Ibu adalah untuk kalau kalian nanti mau mengambil skripsi, biasanya kan ini kan terkait dengan persahaman, investasi. Nah, itu kita bicara strategi bagaimana melakukan atau membuat simulasi supaya apa itu kita kalau menaruh suatu investasi adalah aman gitu ya. Tuh. Kemudian kalau kita menetapkan kebijakan risiko internal dengan struktur pada unit usaha kita. Kemudian untuk mengkoordinasi berbagai macam kegiatan fungsional yang memberikan nasihat tentang masalah-masalah manajemen risiko dan organisasi. Jadi ini secara umum saja sih kalau ini ya. Jadi membangun proses cepat tanggap risiko meliputi penyusunan program kontingensi dan kesinambungan bisnis. Ya, tentunya apapun yang kita pelajari ya, apakah itu manajemen risikonya, kemudian terkait dengan permodelan risikonya, ya artinya semua itu saling berkaitan, ya, terutama terkait dengan bisnis. Kalau kita mau bicara itu, kalau mau kita bicara saham, investasi, obligasi, ya itu kan semuanya terkait dengan ke keuangan. Jadi kalau mau itu ya bisnis terkait dengan bisnis ini nanti dengan bentuk-bentuk apa saja yang ada nanti berikutnya. Ya, kalau dalam perkembangannya bahwa perkembangan pengelolaan risiko itu secara konvensional dan ini pandangan konvensional dan terpadu. Kalau kita mulai dari yang konvensional, ya murni risiko. Tetapi
kalau yang terpadu murni risiko dan spekulatif, jadi ada spekulan ya yang pada untuk pandangan ini. Nah, kemudian untuk yang konvensional kita lihat sumber masalahnya. Kalau di dalam pandangan terpadu adalah sumber keunggulannya dan berikutnya adalah menimbulkan biaya. Kalau yang terpadu dia sumber pendapatan. Dan kemudian yang konvensional kita bicara tentang cara terbaik memindahkan risiko, tetapi kalau pandangan terpadu, cara terbaik mengelola risiko. Ya, jadi cara pandang itu perlu mau yang konvensional, tapi kalau kita selalu memandang yang terpadu, ya tinggal bagaimana untuk melakukan hal ini, jadi bagaimana pengelolaan risiko itu tadi. Kemudian yang terakhir itu dikelola pada masing-masing bidang, dikelola terintegrasi. Jadi kalau terpadu ya mesti selalu semuanya masuk gitu ya. Jadi tidak per bidang. Kalau kadang-kadang kalau per bidang ya gitu pakai strategi sih kalau kita sudah berbisnis gitu ya, tidak memandang udah bidang saja apa dikelola kayak ini, maka akan terjadi bagaimana macam tipe pelaku usaha berkaitan dengan risiko, yaitu ada risk taker, jadi optimis, ya nanti ada risiko yang netral dan yang pesimis. Karena pada waktu kita nanti di dalam model kan ada nanti penentuan jadi optimis, netral, pesimis ya. Jadi hal-hal semacam itu perlu eh, perlu kita ketahui ya. Jadi ada hal itu. Nah, kemudian kalau kita lihat tahapan manajemen risikonya, selalu kita bagaimana mengidentifikasi risiko itu sendiri, dan yang kedua mengukur risiko, dan yang ketiga adalah pengendalian risiko. Nah, itu tahapan untuk manajemen risiko itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana mengidentifikasi caranya? Jadi dengan identifikasi risiko merupakan tahap awal dari manajemen risiko, dan tahap ini berkenaan dengan penemuan risiko yang mungkin terjadi pada suatu proyek. Jadi kalau semakin punya pengalaman ya, manajer itu sudah tahu, oh kira-kira nanti yang banyak risiko di bagian apa gitu ya. Jadi dia sudah kira-kira apa yang akan, oh kalau itu sudah lepas gitu ya, sudah lolos ya, apa itu sesuatu kegiatan itu akan berjalan dengan baik. Nah, ini adalah identifikasi risiko, kemudian yang dengan metode apa, ya ini itu. Kalau ini tidak hanya di bidang bisnis saja ya, apa di bidang bukan apapun ya. Kalau kita melakukan sesuatu apa itu kegiatan, jadi di mana di sini apakah itu kegiatannya terkait dengan kegiatan penelitian mungkin ya. Jadi ini ada analisis data historis. Jadi kita bisa katakan kalian kalau ingin mempelajari apa ya, model tentang banjir umpamanya gitu. Nah, tentunya dalam analisis data ini kan kita harus melihat historis. Kapan katakanlah mungkin banjir yang terjadi di itu kemarin itu apa yang paling tinggi itu di perumahan ini loh sini tuh, Dinar Indah ya. Itu berapa kali itu terjadi banjir. Jadi kita harus bicara tentang kerugian atau risiko yang terjadi di daerah itu. Karena ternyata di perumahan itu adalah di daerah pertemuan itu, apa itu Sungai Babon itu loh. Ya, jadi di Legoan di itu. Maka kalau di situ jebol ya sudah akan menggenangi semua rumah adat itu udah berapa kali itu. Nah, itu adalah yang namanya analisis data historis. Jadi yang pernah pengalaman-pengalaman yang terjadi. Maka di sini juga ada pengamatan dan survei.
Ya, itu kalau kita melakukan pengamatan itu dan survei dan melihat data historisnya akan yang apa yang terjadi ya. Jadi kemudian yang ketiga itu adalah pengacuan atau benchmarking ya. Jadi kita belajar dari tempat lain ya. Kemudian yang terakhir adalah pendapat para ahli ya. Jadi kenapa itu begitu? Apa itu ada analisisnya. Walaupun katakanlah resiko apapun di dalam bisnis ini akan kita lakukan. Apa itu dengan melihat atau mengidentifikasi dengan melakukan metode yang ada. Nah, berikutnya analisis data ini tadi sudah Ibu juga contohkan di mana di situ menggunakan berbagai informasi data yang tersedia dari perusahaan mengenai sebuah sesuatu yang pernah terjadi ya tadi. Ya, contoh dari data kepegawaian, data tahu bahwa perusahaan menghadapi risiko ini contoh kehilangan karyawan yang penting dan seterusnya. Jadi itu adalah analisis data historis. Tadi ada benchmarking, mencari informasi tentang risiko di tempat atau perusahaan lain ya. Maka di tempat lain kita pun seperti kita di departemen begitu, itu kita sering melakukan benchmarking ini ke departemen di luar Undip. Jadi departemen matematik di luar Undip kita juga melihat apa yang telah dilakukan oleh teman di departemen di universitas yang lain ya tentunya kita melihat ya yang lebih tinggi gitu ya. Jadi bisa kita belajar. Maka di sini kalau di dalam hal ini saya contohkan mencari informasi tentang dia di tempat perusahaan lain. Ini ada contohnya dari berita di media massa dapat diketahui bahwa eskalator berisiko ini pencapaian anak-anak ini kalau di perusahaan-perusahaan tertentu. Dan bagaimana kalau dia mendapat ahli dari sini kita bisa melihat bahwa informasi para ahli di bidang risiko tertentu. Jadi dicontohkan di sini dari bertanya pada dokter yang dapat diketahui bahwa orang dengan tingkat kolesterol tinggi berisiko kena penyakit jantung. Ini kalau di kedokteran ya, Pak, contoh ahli yang paling mudah kan itu. Nah, kalau seorang kalau manajemen risiko dalam perusahaan ya tentunya kita bercontoh katakanlah di perusahaan-perusahaan sejenis. Jadi kita bisa melihat suatu pengalamannya. Nah, kalau kita lihat, nah ini kalau kita jenis risiko yang dijumpai di perusahaan ini ada mulai dari risiko corporate ya, dari mana di sini ada risiko keuangan, risiko operasional, strategi, risiko eksternalitas ya, di mana di situ kalau kita melalui risiko keuangan, jadi ada pasar, likuiditas, kredit, permodalan, ini di sini. Soalnya yang penuh dengan apa itu salah satu menggunakan matematis itu di sini. Tapi risiko pasar kan bisa tidak selalu ke itu ya. Maka di sini risiko pasar ya tingkat bunga, risiko nilai tukar, terus kemudian risiko komoditas, ekuitas. Nah, kalau kita risiko operasional biasanya ya di sumber dayanya, produktivitasnya, kemudian teknologi, inovasi, sistem dan prosesnya. Nah, bagaimana kalau resiko strategi, di mana di sini ada risiko bisnis, risiko operasionalnya, kemudian risiko juga transaksi strategis, ya. Kemudian di mana di sini juga ada risiko eksternalitas, di mana di sini ada lingkungan, reputasi, risiko hukum. Kalau ini secara Ibu secara umum ya, bukan umum secara kalau kita kadang-kadang tidak rasakan itu ya, kemudian di sini ada lingkungan ya. Biasanya orang-orang bisnis kan juga melihat eh, apa itu lingkungan, kemudian reputasi dan hukum ya. Nah, bagaimana kalau analisa risiko itu
Jadi analisis risiko, setiap risiko yang teridentifikasi diperhitungkan secara bergantian dan penilaian mengenai besarnya probabilitas. Ya, biasanya di dalam model-model risiko itu banyak yang menggunakan ini nanti besarnya probabilitas. Ya, probabilitas seandainya kita akan menggunakan A, bagaimana untuk yang B, ya risiko-risiko ini. Itu adalah eh, probabilitas dan keseriusan risiko tersebut pun dibuat. Jadi tentunya kita belajar di ini, ya besarnya probabilitas dan tidak ada cara yang mudah untuk melakukan hal hal ini, analisis ini bergantung pada penilaian dan pengalaman manajer proyek. Jadi sekali lagi memang pengalaman itu sangat mendukung berjalannya berjalannya sebuah bisnis. Katakanlah di sini probabilitas risiko bisa dinilai sangat rendah bila lebih kecil dari 10%, rendah 10 sampai 20 ya, 20%, sedang 25 sampai 50%, kemudian tinggi bisa 50 sampai 75% atau sangat tinggi lebih besar. Nah, itu kalau risiko sudah lebih besar dari 75% ya, itu dampaknya hampir 100% ya, hanya 25% peluangnya. Nah, efek risiko bisa dinilai sebagai katastrofik, jadi pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Ya, berarti serius, bisa ditolerir atau tidak signifikan. Ya, itu tinggal bagaimana kita melakukan risiko ini. Nah, berikutnya adalah risiko yang dapat diidentifikasi. Ya, jadi ini terkait dengan probabilitasnya, bagaimana efeknya. Jadi dengan masalah keuangan organisasi memaksakan pengurangan atau anggaran proyek, katakan di sini, ini contoh kalau kita harus menangani sebuah perusahaan gitu ya. Jadi di mana contoh-contoh ini, risiko-risiko yang ada, masalah keuangan organisasi, kemudian tidak mungkin merekrut staf dengan keahlian yang diperlukan. Staf inti sakit. Nah, ini hal-hal semacam ini bagaimana cara seorang manajer untuk bisa menguasainya ya. Apakah dia serius, apakah dia sedang ya, di mana efek katastrofiknya itu perlu kita lihat ini sampai ini lanjutannya beberapa permasalahan yang ada. Ya, jadi dapat ditolerir, tidak, tinggi, sedang, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana pengendaliannya. Jadi menghindari risiko, kemudian menghindari risiko, mengurangi keparahan risiko, analisis kerugian, ya. Jadi di mana pengendalian risiko itu tadi, kemudian evaluasi kelayakan ekonomis, pemindahan risiko ke pihak lain yang lebih aman, dan pembiayaan risiko ke perusahaan lain. Ya, itu bisa jadi itu dapat dilakukan. Nah, bagaimana pengambilan keputusannya? Di mana di sini yang pertama itu adalah identifikasi alternatif pengambilan keputusan untuk permasalahan tersebut, di mana di sini ada 4 kelompok, yaitu certainty, jadi tertentu, kemudian pasti ya, certainty itu pasti, kemudian ada risiko, uncertainty tidak ada, ketidakpastian. Yang keempat itu adalah bisa terjadi konflik. Ya, nanti kalau kita bicara konflik nanti ada di mana di situ bagaimana pengendalian konflik ya. Nah, kondisi uncertainty ini, jadi perhitungan ekonomi secara pasti
dengan keputusan pasti terjadi dibandingkan dengan memilih profitable, ya, jadi dengan memilih profitnya. Jadi misal usaha produksi keripik apel dan nangka dengan luas lahan 1 hektar akan lebih menguntungkan yang mana? Apakah cukup dibandingkan dengan hasil produksinya? Jadi ini pun apa gitu dengan melakukan suatu analisis, ya, itu bisa tergantung pandai-pandai kita gitu ya. Jadi kondisi yang tertentu ini. Nah, bagaimana dengan kondisi yang konflik? Terjadi persaingan, perlu melakukan analisis kelayakan ekonomi tiap unit aset. Berarti biasanya ini ada kelayakan itu apa namanya? Jadi supaya impas itu ada itu. Ya, jadi kalau kalian nanti ini kan sudah anak-anak sudah mau ya, sudah mau skripsi. Biasanya kalau kalian di PKM itu kalau mengambil PKM kewirausahaan itu kan ada analisis kelayakan usaha, ya. Jadi di situ juga perlu dilakukan. Jadi kalau konflik, nah, kemudian kalau kondisi resiko hasilnya tidak pasti, probabilitasnya diketahui, informasi yang tidak sempurna dengan alternatif yang harus dipilih. Jadi lebih dari satu kemungkinan hasilnya kondisi baik, normal, jelek. Jadi pengambil keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. Kemudian yang berikutnya ada alternatif tindakan yang visible, jadi bisa dilakukan. Jadi itu kalau kita untuk kondisi risiko. Nah, yang tidak betul, ketidakpastian. Bisa jadi probabilitas hasil tidak diketahui secara pasti hanya berdasar perkiraan. Kemudian pengambil keputusan tidak memiliki informasi lengkap dan sempurna. Hal yang akan diputuskan belum pernah terjadi dan yang terakhir ini antisipasi kondisi ketidakpastian. Jadi mencari informasi lebih banyak, bisa melalui riset, penggunaan probabilitas subjektif. Ya, jadi kalau mau kita belajar di manajemen risiko ya banyak yang harus dilakukan bagaimana kita akan memperkirakan itu ya. Jadi kalau kita nanti sudah masuk ke apa itu bagaimana untuk mengendalikan risiko ya. Jadi kalau di modelnya biasanya yang kita gunakan terutama ya untuk menggunakan banyak probabilitas ya. Jadi bagaimana kita melakukan apa itu manajemen risiko dengan melalui probabilitas ya. Ini sekilas tentang manajemen risiko pada suatu perusahaan ya. Bagaimana analisis yang terkait dengan model risiko ya. Kalau perhitungannya sih mudah lah ya, tidak terjadi. Tapi bagaimana kita melakukan permodelan ini dengan apakah itu dengan menggunakan saham, nanti metode-metode yang akan beberapa metode akan diberikan oleh Pak Heru ya, Ibu, dasar-dasarnya yang akan digunakan. Jadi apakah nanti menggunakan saham, kemudian investasi, beberapa itu yang kita coba. Pokoknya kondisinya adalah ada kondisi baik, kondisi sedang, kondisi tidak baik gitu. Jadi hal-hal semacam kalau seperti tadi kan ada kondisi pesimis, optimis, netral. Nah, kondisi-kondisi itu kita gunakan di dalam melakukan suatu modeling itu tadi ya. Jadi salah satu enggak
mudah-mudahan nggak terlalu susah ya. Terus kemudian bagaimana menghitung apakah dia varian, semi varian gitu ya. Isinya banyak, sedikit banyak menggunakan statistik. Itu pun kalau kalian sudah belajar di metode statistik itu sudah cukup baik ya. Jadi kamu sudah cukup mengerti. Jadi nanti ada kaitannya dengan distribusi ya. Distribusi itu bagaimana. Yang penting kemarin kita sudah belajar di metode statistik, artinya kalau sudah masuk ke dalam model itu yang kita gunakan yaitu tadi ada varian, semi varian gitu. Itu model-model apa yang bisa dilakukan di permodelan risiko ini ya. Itu untuk sekilas manajemen risiko. Nanti yang menjadi koordinator kelas ini ya, materi boleh Ibu nanti kalau bisa ya saya masukkan ke Kulon atau koordinator dulu lah apa itu